Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab yang kita tahu dalam BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh menikmati program ini, karena kami tahu Tuhan ingin dan rindu hidup kami ini terus diperbarui dan ditambahi lagi pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan kebenaran firman-Mu ini kami boleh berjalan dan mendapat tuntunan. Dan hidup kami ini boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami melakukan semua yang Tuhan mau. Dan juga hidup kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Mari Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa mewakili Tuhan di atas muka bumi, membawa banyak orang bertobat dan menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Biblical Enlightening Study Training. Kita kali ini masuk dalam episode misiologi dan dalam seri mode-mode pelayanan misi. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa misi merupakan hati Tuhan sendiri, misi merupakan kehendak Tuhan sendiri, dan itu ketika Tuhan naik ke surga, tugas itu diteruskan kepada kita. Lalu sekarang kita ini setelah mengerti tentang tugas ini, ada banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam misi. Salah satunya adalah model-model pelayanan misi itu. Mari kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Dikatakan bahwa dalam misi itu ada yang namanya pekabaran Injil pribadi. Sehingga misi itu memberitakan Injil kepada seseorang, man-to-man ministry, tatap muka 2-3 orang begitu. Dan itu bisa kita lihat dari contoh Tuhan Yesus sendiri ketika melayani di atas muka bumi. Dia juga ada yang namanya misi pelayanan kepada pribadi lepas pribadi. Salah satu contohnya yaitu misi kepada Nikodemus ini. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ke-2 bahwa saat itu Yesus berjumpa dengan Nikodemus dan dikatakan demikian, adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, saat itu Yesus ini lagi dalam perjalanan misinya didatangi oleh seorang pemimpin agama Yahudi. Dan pemimpin agama Yahudi ini bernama Nikodemus. Lah, otomatis ketika didatangi sendiri lalu Yesus menerima dia dan terjadilah itu yang namanya misi kepada pribadi. Berikutnya, setelah berjumpa dengan sang pribadi Nikodemus ini, mulai Yesus ini membangun persahabatan dan membuat jembatan komunikasi, yaitu dengan Nikodemus itu yang kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 4 itu, di mana mulai ketika Nikodemus berjumpa, lalu dengan cara perjumpaan itulah dibangun komunikasi, dibangun persahabatan, supaya misi pemberitaan Injil, berita Injil ini bisa tersampaikan dengan baik. Di Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan demikian, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Nah, ini merupakan jalinan komunikasi yang dibangun untuk menjadi jembatan persahabatan. Sehingga tujuan daripada pemberitaan Injil bisa terjadi. Orang yang menjadi target kita, orang yang menjadi sasaran kita bisa mengerti apa itu Injil dengan cara berkomunikasi yang dibangun lewat jembatan persahabatan ini. Dan Yesus sudah lakukan itu dengan mencontohkan ketika dia ini berjumpa dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Lalu ketika jembatan komunikasi itu sudah terbangun, ketika jembatan persahabatan itu sudah terbangun, mulailah isi daripada
pekabaran Injil itu disampaikan, isi kebenaran firman itu disampaikan kepada target kita, supaya target itu mengerti apa yang harus dia fahami tentang Injil itu. Seperti juga Yesus yang bertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Berikutnya dikatakan juga ketika jembatan itu sudah terbangun, mulai Yesus itu memberitakan Injil kerajaan Allah. Jawab Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Lah, ketika jembatan persahabatan, jembatan komunikasi sudah terbangun dengan baik, mulai Yesus menyampaikan tentang kebenaran Injil. Tadinya Nikodemus ini sudah menganggap dia itu cukup karena dia sudah beragama, dia sudah mengerti tentang Taurat. Tapi sesungguhnya ada hal-hal yang lain yang dia itu kurang, yaitu bahwa tidak cukup hanya dengan mengenal Taurat akan menyelamatkan, tapi harus mengenal Injil lah orang itu bisa diselamatkan. Dan isi Injil itu mulai dibukakan oleh Yesus dengan cara seperti komunikasi yang dia lakukan, bahwa orang itu harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Kalau cuma sekedar seperti Nikodemus itu cuma sekedar agamawi belaka, di mana dia itu hanya melakukan semua tuntutan-tuntutan agama, tuntutan-tuntutan liturgi yang ada, tapi sesungguhnya esensi di dalamnya tentang perubahan karakter, perubahan cara hidup, perubahan cara berpikir itu tidak pernah ada. Makanya Yesus ngomong kepada Nikodemus, ini loh sesungguhnya Injil itu, yaitu bahwa kamu harus dilahirkan kembali supaya memiliki wawasan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga kau bisa mengerti, menangkap apa maksud daripada Injil yang lagi Yesus beritakan, yang adalah dirinya sendiri. Dia ini harus kita terima, harus Nikodemus terima, sampai akhirnya lewat percaya kepada Yesus Kristus itulah berita Injil sesungguhnya. Orang bisa mendapat pengampunan dosa, orang bisa mendapat pewarisan kerajaan sorga. Tidak cukup dengan cuma menjalankan ritual, membaca firman, melakukan tata ibadah, lalu berkorban, tetapi tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini mulai berita Injil disampaikan oleh Yesus kepada pribadi yang namanya Nikodemus. Nah, berikutnya, memang ketika menyampaikan sesuatu yang baru, itu tidak gampang, itu tidak mudah. Bahkan juga ada pertentangan-pertentangan, bahkan mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang mana itu semua kan sesuatu yang baru buat Nikodemus, dan dia harus mencerna hal itu. Sehingga mau tidak mau, Yesuslah yang harus menjelaskan lewat pekabaran Injil pribadi ini. Makanya dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 13, dikatakan demikian, Nikodemus menjawab Yesus, katanya demikian, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, yaitu bahwa orang harus dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti akan hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ayat yang ke-12 dan 13 berikutnya dikatakan, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kepada kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Nah, Nikodemus mengalami kebingungan saat itu. Waduh, aku ini sudah membaca Taurat, mempelajari Taurat, aku sudah melakukan semua hukum-hukum Taurat, tetapi kok ini ada sesuatu yang baru, yaitu orang itu harus lahir kembali. Lah, konsep Nikodemus pasti lahir kembali, ya otomatis lahir secara natural, yaitu orang ada di dalam rahim orang tuanya,
ibunya, lalu dia harus dilahirkan keluar. Nah, itu baru disebut kelahiran. Padahal Yesus lebih berbicara kepadanya tentang suatu kelahiran baru yang dimaksud sini adalah pembaharuan budi, pembaharuan karakter, pembaharuan rohnya dia. Makanya Nikodemus tidak mengerti. Lah, lalu Yesus lewat misi pribadi ini, penginjilan pribadi ini, penginjilan secara man to man, penginjilan secara orang per orang ini mau mulai menjelaskan. Bahkan Yesus mulai membuka wawasannya dengan cara, loh kamu ini loh orang sudah pemimpin agama, masa kamu tidak mengerti tentang hal ini? Orang tidak cukup cuma berbuat baik, melakukan amal ibadah. Hatinya harus menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu mulai terjadi, dibangun penginjilan-penginjilan secara struktural oleh Yesus kepada Nikodemus itu. Sehingga hari ini sama dengan kita. Kadang kita ini kan kalau berjumpa dengan orang lain itu ketika mau menyampaikan sesuatu, ketika orangnya mulai tidak percaya atau orangnya mulai menentang apa yang kita sampaikan, kadang kan timbul rasa enggan kita. Waduh, berat ini orang ini, mau dipaksa juga tidak bisa. Nanti kalau dipaksa nanti kita berkelahi. Ada juga yang mulai bersembunyi dengan alasan begini. Jangan-jangan orang ini memang menjadi bagian orang yang tidak terima kasih karunia. Sehingga ketika aku mau menjelaskan Injil, kenapa kok dia langsung menutup? Kenapa kok dia langsung melawan? Kenapa kok dia langsung menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pertentangan? Padahal belum tentu loh. Dia ini menentangnya itu karena tidak setuju. Bisa jadi menentangnya karena tidak mengerti. Dan ini terjadi kepada Nikodemus itu. Dia sesungguhnya kagum akan Yesus. Makanya dia sendiri yang datang kepada Yesus. Sehingga otomatis dia tidak menentang Yesus, tetapi yang terjadi ketika timbul pertanyaan, ketika timbul ketidakpercayaan, itu semua didasari karena dia belum mengerti. Makanya Tuhan Yesus datang kepada dia untuk menyampaikan pengertian-pengertian yang ada ini. Lalu oleh sebab itu Yesus akhirnya menjawab dengan baik gitu, lewat komunikasi yang tercipta tadi, lewat hubungan seperti persahabatan yang tadi, bukan lagi menjelekkan, bukan lagi menjatuhkan, bukan lagi menjustis, menghakimi, menghukum, tapi meluruskan. Nah, menata kembali supaya orang yang kita ajak bicara ini memiliki pemahaman yang benar, sehingga akhirnya Injil bisa dia terima dengan baik dan leluasanya. Lalu berikutnya di ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal yang ketiga dikatakan bahwa di dalam pemberitaan Injil itu keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Dan mulailah Yesus itu masuk ke dalam paradigma pola berpikirnya seorang Nikodemus ini. Dikatakan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi dalam hal ini Nikodemus yang tidak mengerti, Nikodemus yang tidak paham ini ditata lagi. Lalu mulai diarahkan. Dia kalau untuk Taurat pasti mengerti. Makanya Yesus berangkat dengan jembatan dari sejarah Taurat yang pernah terjadi. Yaitu waktu orang Israel saat itu lagi kedapatan nafsu rakus, kedapatan nafsu serakahnya gitu. Lalu mereka ini bersungut-sungut juga kepada Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Lalu sementara lagi di padang gurun mereka bersungut-sungut. Mereka tidak terima karena mereka merasa, waduh Musa ini kok kayaknya salah ini. Memimpin nggak kepada negeri yang dijanjikan tapi kok putar-putar di padang belantara ini. Sehingga akhirnya karena kejadian itu Allah mengizinkan ada ular berbisa banyak muncul. Lalu ular-ular itu memagut banyak orang Israel yang bersungut-sungut, memagut orang-orang itu. Bahkan pemagutan ini sampai membuat orang-orang Israel banyak yang mati dan binasa. Lalu oleh Tuhan disuruh begini,
Nah, sekarang kalau kalian mau sembuh, kalau kalian mau pulih dari ular yang sudah memagut kalian tadi, ini Musa saya perintahkan membuat ular dari tembaga begitu ya. Lalu dinaikkan di atas kayu dan itu melambangkan seperti anak manusia juga yang harus ditinggikan karena dia harus memikul banyak dosa manusia, sehingga yang melihat kepada ular yang ditinggikan oleh Musa itu tadi, orang-orang yang kena pagut menjadi selamat, bisa ularnya jadi tidak membawa kepada kematian. Lah berangkat dari ini Nikodemus dijembatani oleh Yesus lewat pelayanan penginjilan pribadi, sehingga akhirnya Nikodemus menjadi faham, Nikodemus jadi mengerti, Nikodemus akhirnya bisa menerima, dan dikatakan bahwa dari kalimat-kalimat inilah muncul suatu statement yang kita kenal, ayat emas yang kita miliki di ayat yang ke-16, bagaimana Yesus mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan dasar ayat ini sehingga Nikodemus jadi mengerti bahwa sekarang dia harus merubah mindsetnya, dia harus merubah paradigmanya. Tidak cukup dia hanya menjalankan ritual-ritual agama, tidak cukup dia hanya menjalankan amal-amal ibadah, tidak cukup dia hanya taat melakukan perintah-perintah aturan ibadah yang ada, tapi tetap harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena lewat Yesus Kristuslah jalan keselamatan itu bisa dinikmati oleh orang-orang itu. Dan Nikodemus faham tentang hal ini. Sehingga kelahiran baru yang tadinya dimaknai oleh Nikodemus adalah kelahiran secara alamiah, natur, lewat keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya, dirubah dan dia bisa menerima bahwa itu adalah perubahan dari cara berpikir, cara berkonsep bahwa hidup ini harus dirubah, tidak lagi mengandalkan kemampuannya dengan melakukan syariat-syariat agamanya, melakukan dengan tatatan-tatatan ibadahnya, tapi tetap harus percaya Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Dan ayat ini menjadi jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak akan binasa, tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Yang disebut binasa bukan mati, yang kita harus mati dikubur, bukan, karena memang semua orang pasti harus mati. Tetapi yang disebut binasa itu adalah mati kekal di neraka. Mati kekal karena tidak mendapat pengampunan dosa. Karena satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, berdasarkan ayat ini juga ada beberapa orang yang menerjemahkannya berlebih begitu saudara. Berlebihnya, no, lihat itu. Allah itu sangat mengasihi kita toh. Sampai anaknya yang tunggal pun diberikan untuk kita. Nah kalau kita ini dikasih Allah, pasti deh Allah itu tidak akan tega membuat kita ini sampai masuk ke dalam neraka. Pasti dia akan nolong kita. Oleh sebab itu sekarang mulai timbul pemahaman-pemahaman yang baru yang dikatakan bahwa kasih karunia-Nya Allah itu demikian besarnya, yang kita namakan diberi sebutan hyper grace itu. Sampai akhirnya orang-orang karena merasa hyper grace, merasa orang-orang yang diselamatkan, akhirnya hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan. Ketika dia menganggap dia sudah percaya Yesus, dia menganggap dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak lagi hidup seperti yang Yesus tuntun, yang seperti ajaran Yesus mau, tapi dia hidup sembarangan karena konsepnya dia. Sedangkan Yesus saja anak Allah itu diberikan untuk mati ganti kita. Masa sih Allah tega tidak menyelamatkan kita? Ini yang bahaya. Sampai akhirnya banyak orang yang akhirnya terputar-putar di sana. Banyak orang yang akhirnya hidupnya sembarangan. Mereka berkonsep nantinya kalau kita ini walaupun dalam kondisi salah, pasti akan ada saatnya ketika kita akan meninggal, ketika kita akan last minute gitu tiba-tiba Allah mengingatkan kita lalu kita bertobat. Tak ubahnya seperti penjahat yang di sebelah salib Yesus yang bicara kepada Yesus, Yesus ingatlah aku kalau engkau turun sebagai raja. Lalu Yesus ngomong hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Mereka berkonsep seperti itu. Mereka lupa bahwa sesungguhnya ada memang orang-orang yang mendapat kasih karunia. Di last minute-nya dia paham tentang keselamatan. Tapi tidak
tidak sedikit juga orang-orang yang hidup sembrono karena merasa sudah percaya Yesus, tapi akhirnya mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Karena dia tidak lagi sempat memperbaiki hidupnya. Dia tidak lagi sempat bertobat. Dan akhirnya maut menjemput dia. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa memang kasih karunia itu diberikan kepada kita demikian besar. Tapi jangan sembarangan hidup. Jangan menyepelekan kasih karunia. Kasih karunia ini memang kita didapatkan dengan cuma-cuma, tapi itu bukan barang percuma, bukan barang sia-sia. Kita harus menerimanya dan kita harus bertanggung jawabnya. Seperti halnya Nikodemus yang sudah menerima pemberitaan ini, dan Nikodemus bisa paham tentang kelahiran baru, di mana lewat Yesuslah keselamatan itu disampaikan dan diterima. Tetapi berikutnya ada juga dampaknya bahwa orang-orang ada yang bisa terima Yesus, ada juga yang tidak terima Yesus. Di dalam pemberitaan Injil secara pribadi ini, kita harus menyampaikan konsekuensi-konsekuensi, baik buat orang yang mau menerima pemberitaan Injil kita, maupun orang-orang yang tidak menerima, maupun yang menolak itu. Sehingga kita ini betul-betul menyampaikannya itu dengan komplit gitu loh, dengan luas. Dampaknya kalau menerima apa, kalau tidak menerima Injil itu apa. Seperti halnya Yesus juga ketika penginjilan pribadi kepada Nikodemus, dia menyampaikan juga konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul. Baik itu menerima atau menolak Injil yang dia sampaikan. Seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-18 sampai 21. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus itu, orang yang percaya itu tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam terang. Sehingga inilah yang harus kita juga sampaikan di dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Ada memang orang-orang itu begitu dengar Injil hatinya ini terbuka lalu menerima, dan kita pastikan bahwa ketika dia menerima Injil, dia ini akan menjadi orang-orang yang bisa mewarisi kerajaan sorga. Dia juga akan menerima pengampunan atas dosa-dosanya dan dia akan menjadi anak-anak Allah. Tetapi juga sampaikan bahwa kalau kita tidak mau menerima Injil, kalau kita menolak Injil, bahkan kita ini sampai meremehkan Injil, ada hukuman-hukuman yang harus diterima. Karena dikatakan seperti ayat ini tadi bahwa hukuman itu akan membuat dia hidup di dalam kegelapan. Hukuman itu akan membuat dia ini hidup di dalam tidak ada damai, tidak ada sukacita. Bahkan akhirnya kalau dia sampai akhir hidupnya tidak bertobat, nerakalah menjadi bagian hidup kita. Bukankah hari-hari ini banyak kita dapati orang-orang itu sudah tahu itu perbuatan jahat, sudah tahu itu perbuatan salah, sudah tahu itu perbuatan melanggar hukum, dan sudah tahu bahwa itu pasti berdosa. Tetapi mereka tetap melakukannya, mereka tetap mengerjakannya karena mereka tidak suka kepada terang, tidak suka kepada kebenaran. Bahkan ketika melakukan suatu kejahatan itu, ketika dia berhasil dalam tanda kutip ya, maksudnya berhasil di dalam melakukan kejahatannya dan sampai akhirnya dia bisa menikmati kejahatannya itu, dia bangga bahkan memamerkan kejahatannya ini kepada banyak orang. Supaya orang ini kagum akan dia, supaya orang ini, wah kok bisa ya kamu seperti ini, hebat kamu, dan lain sebagainya. Kan kita jadinya mengerikan gitu loh saudara, kalau saudara lihat. Ada orang melakukan suatu kejahatan, tetapi ketika kejahatannya ini diceritakan, orang-orang itu sampai, wih hebat, hebat, hebat. Saya dulu pernah punya teman, anak baik-baik. Tetapi ketika kumpul dengan orang yang tidak jelas hidupnya begitu ya,
Mulai dia dipengaruhi. Tadinya bukan peminum, mulai nyoba-nyoba minum, minuman keras begitu. Tadinya minuman keras dia lakukan sembunyi-sembunyi karena takut dengan orang-orang yang loh, kamu minum ya, kamu minum. Sembunyi-sembunyi. Tapi lama-kelamaan ketika dia sudah minum, satu gelas dia rasa belum bisa membuat dia mabuk, ganti satu botol. Satu botol tiba-tiba membuat dia masih lebih kebal lagi karena sudah terbiasa. Akhirnya minum satu peti, satu krat gitu. Dia minum. Dan ketika dia kejumpa dengan teman-temannya yang dulu yang tidak meminum, dia mulai cerita, dulu aku kalau minum sedikit bau minum aja aduh sudah pusing-pusing kepalaku. Sekarang aku ini sudah kuat. Bayangkan kalau satu botol itu kecil, kalau satu krat nah itu baru boleh. Bayangkan dia dengan bangga menceritakan dan orang-orang di sekitarnya ngomong, wih kamu luar biasa kuat ya kamu ya. Tidak mabuk ya, bayangkan dapat predikat kuat tidak mabuk merupakan pujian bagi dia. Dan dia makin senang melakukan kegelapan ini, melakukan suatu hal yang salah ini. Tapi seharusnya dia tahu ada konsekuensi yang menanti dia. Orang-orang yang tahu bahwa berbuat salah dan tidak menerima Injil ini ada konsekuensinya. Begitu juga dengan kita yang sudah menerima Injil. Ingatlah bahwa ketika kita sudah menerima Injil, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kepada terang yang ajaib ini kita harus mengerti bahwa sesungguhnya itu yang harus kita tampilkan keluar. Supaya kita melakukan segala sesuatu harus terang-terangan, tidak ada perbuatan di balik-balik semuanya, tidak ada motivasi-motivasi tersembunyi, tidak ada pat gulipat, tidak ada udang di balik batu, peribahasa yang mengatakan seperti itu. Sehingga betul-betul kita itu lebih baik menyukai yang terang-terang, kita lebih baik menyukai yang terbuka, yang fair, yang apa adanya. Sehingga itu tandanya konsekuensi dari orang-orang yang menerima Tuhan, menerima Injil, sampai akhirnya mereka mendapat damai sejahtera ketika melakukan segala sesuatunya dengan terang benderang, yang melakukan sesuatunya dengan jelas tanpa ada motivasi-motivasi di baliknya. Nah, demikianlah kita bisa tahu tentang pekabaran Injil secara pribadi. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat pengajaran pendalaman Alkitab hari ini kami jadi mengerti bahwa kami punya tugas untuk melakukan misi, untuk melakukan mission trip, untuk melakukan misi secara pribadi, sehingga melalui kegiatan ini banyak orang-orang yang boleh kami kenalkan kepada Yesus, sehingga akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ampuni juga kadang kalau seringkali dalam misi kami tidak murni atau kurang murni di dalam misi, karena kami menganggap bahwa kegiatan misi ini menjadi juga sumber keuntungan buat kami. Akhirnya kami juga tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang tulus ikhlas, tulus murni, tetapi kami mulai mengambil hal-hal yang harus menjadi bagian dari orang lain yang dipercayakan kepada kami. Oleh sebab itu melalui pendalaman Alkitab hari ini kami mau kembali meluruskan motivasi kami supaya Tuhan makin mempercayakan kegiatan ini kepada kami, sehingga kami boleh didapati Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia, dan kami boleh menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini, membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan, bertobat, menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan beri kami hikmat-Mu, Tuhan mampukan kami menjadi wakil Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.